umat muslim terhadap produk dan jasa halal tidak bisa dinafikan lagi. Industri halal hadir sebagai penyedia produk dan layanan yang dijamin kehalalannya. Indonesia dengan 250 juta populasi penduduk muslimnya menjadi negara muslim terbesar di dunia dan memiliki peluang tinggi yang tak dimiliki oleh negara lainnya. Sebagai calon generasi emas di masa depan, sudah waktunya bagi pemuda untuk turut berkontribusi menjadikan Indonesia yang terdepan dalam mengembangkan halal industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Rahmatullahi. Saya Taufikur Rahman. Dan saya Rafi'ah Khairunisa. Menurut Jailani tahun 2018, pariwisata halal adalah kegiatan berwisata berupa destinasi maupun industri wisata yang menyediakan berbagai fasilitas produk, layanan, maupun pengelolaan wisata berdasarkan prinsip syariah. Pariwisata halal sendiri memiliki potensi yang cukup besar. Berdasarkan data Global Muslim Travel Index tahun 2018-2019, pada skala global, jumlah wisatawan muslim mencapai 140 juta wisatawan muslim internasional dan diproyeksikan akan meningkat mencapai 230 juta wisatawan pada tahun 2026 dengan nilai pengeluaran mencapai 300 miliar US dollar. Menurut Islamic Global Economic Report tahun 2018 sampai dengan 2019, Indonesia tercatat memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat banyak di dunia, yaitu mencapai 87,18% dari populasi 232 juta jiwa. Menurut Safdarhan, Indonesia memiliki potensi alam yang sangat banyak. Terhitung dengan banyaknya jumlah pulau yang ada di Indonesia mencapai 17.000 pulau dengan fasilitas ibadah yaitu masjid sebanyak 800.000 masjid yang ada di Indonesia. Potensi tersebut juga didukung berdasarkan data BPS pada tahun 2017-2018 yang menyatakan bahwa data kunjungan wisatawan terbanyak di Indonesia berasal dari negara muslim atau OKI, yakni negara Malaysia dengan jumlah kunjungan mencapai 2.500.000 sekian wisatawan yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan data kunjungan terbesar negara non-OKI, yaitu wisatawan dari Cina yang mencapai 2.100.000 sekian orang. Dari beberapa potensi tersebut, memposisikan Indonesia berada pada peringkat pertama dalam Global Muslim Travel Index tahun 2019. Tidak hanya mendapatkan predikat peringkat pertama, Indonesia juga mendapatkan beberapa penghargaan dalam ajang World Halal Tourism Award tahun 2016. Beberapa penghargaan tersebut diantaranya adalah yang pertama, World Best Airline for Halal Traveler, World Best Airport for Halal Traveler, World Best Halal Beach Resort, World Best Halal Tour Operation, World Best Halal Honeymoon Destination, serta beberapa penghargaan lainnya. Dari beberapa data yang telah kami sebutkan, sangatlah tepat jika potensi wisata halal di Indonesia sangat strategis untuk dikembangkan secara berkelanjutan dan memiliki kesempatan yang sangat besar bagi Indonesia untuk menjadi tujuan utama dari wisata halal dunia. Meskipun potensi wisata halal cukup potensial untuk dikembangkan di Indonesia, tetapi pada kenyataannya potensi tersebut belum dikembangkan secara efektif. Tercatat di Indonesia sendiri masih banyak agen biro perjalanan outbound atau perjalanan luar negeri seperti umroh atau ibadah haji. Hal ini sangat disayangkan karena beberapa negara di dunia telah mengembangkan pariwisata halal meskipun mayoritas penduduknya adalah non-muslim. Contohnya adalah negara Australia dengan pariwisata syariah Queensland Tourism dan negara Inggris dengan agen travel muslim online-nya yang bernama rihala.com. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim serta kaya akan potensi wisata, sepatutnya Indonesia dapat menunjukkan upaya nyata dalam pengembangan pariwisata halal. Salah satu upaya tersebut adalah menciptakan suatu sistem layanan travel halal yang dilengkapi dengan beberapa fasilitas halal di dalamnya. Sistem layanan tersebut dapat dikembangkan melalui sharing ekonomi, yakni mekanisme penyediaan fasilitas halal yang disediakan oleh orang per orang atau peer-to-peer. Fasilitas ini juga dapat diakses dengan mudah melalui sebuah aplikasi maupun sebuah platform. Upaya pengembangan pariwisata halal tidak hanya mendukung Indonesia sebagai tujuan utama dari wisata halal dunia,
namun juga sebagai upaya peningkatan inklusi perekonomian bangsa. Untuk itu, kami tertarik melakukan penelitian pada sektor pariwisata halal dengan mengangkat sebuah judul, Halwa, Halal Wonderful Journey of Indonesia. Pengembangan pariwisata halal melalui sharing ekonomi berbasis Android menuju pertumbuhan ekonomi inklusif. Metode penelitian dari karya tulis kami menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana kami menggambarkan secara mendalam terkait pengembangan wisata halal dengan inovasi aplikasi travel halal. Adapun pengembangan dari aplikasi Halwa sendiri mengacu pada waterfall development, yang mana waterfall development tersebut terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu sistem, yang kedua yaitu desain, yang ketiga yaitu coding, yang keempat yaitu testing, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu operation. Sumber data yang kami gunakan untuk karya ilmiah ini adalah data sekunder, sedangkan pengumpulan data berasal dari studi pustaka. Pada analisis data terdapat beberapa tahap yang kami gunakan, diantaranya yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada kerangka berpikir, kami telah membuat suatu bagan yang membentuk satu kesatuan yang terdiri dari beberapa tahap-tahap penelitian. Yang pertama adalah analisis masalah dan kebutuhan, kedua pengumpulan data, tiga reduksi data, empat penyajian data, dan kelima adalah penarikan kesimpulan hingga terbentuk pada suatu penentuan ide Halwa ini. Halwa, yang merupakan singkatan dari Halal Wonderful Journey of Indonesia, merupakan aplikasi pengembangan kita yang berbasis sharing ekonomi, di mana perusahaan besar menyediakan hotel dan restoran halal, serta UMKM lokal ataupun masyarakat lokal menyediakan tempat penginapan halal, tempat makan halal, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Secara khusus, konsep ini menjaring masyarakat lokal dan UMKM dalam penyediaan fasilitas halal secara peer-to-peer, serta dari segi harga bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Adapun pengembangan wisata halal oleh Halwa ini dilaksanakan pada 10 provinsi di Indonesia yang memiliki potensi wisata halal, di antaranya Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, hingga Lombok atau Nusa Tenggara Barat. Konsep sharing ekonomi dari Halwa akan digambarkan pada skema berikut. Dapat kita ketahui dari skema sharing ekonomi dari Halwa ini melalui 5 tahap. Yang pertama adalah tahap penjaringan mitra terhadap beberapa pihak yang akan menjadi mitra dari Halwa melalui beberapa prosedur. Tahap kedua adalah setelah resmi menjadi mitra, akan dilakukan mekanisme kerjasama antara beberapa mitra tersebut. Mitra-mitra tersebut adalah perusahaan besar, masyarakat lokal, dan UMKM terkait usaha penyediaan fasilitas wisata halal beserta kesepakatan bagi hasilnya. Kemudian pada tahap ketiga, setelah beberapa mitra telah mendapatkan pendapatan maupun keuntungan, maka akan dilakukan proses bagi hasil antara Halwa dengan mitra. Yang pertama, pada penginapan oleh hotel yang disediakan oleh perusahaan besar, maka bagi hasilnya sebesar 10/30. Kemudian jika penginapan tersebut disediakan oleh masyarakat lokal, maka bagi hasilnya sebesar 90/10. Kemudian yang kedua, pada halal market, pendapatan penjualan oleh UMKM, maka bagi hasilnya sebesar 90/10 tidak termasuk oleh PPN. Adanya aplikasi Halwa ini, harapannya masyarakat lokal maupun UMKM yang berada di sekitar tempat wisata akan merasakan dampak ekonomi melalui penyediaan fasilitas wisata bagi wisatawan. Berbagai aset masyarakat yang awalnya kurang produktif kini akan memberikan nilai ekonomis sehingga terciptanya pendapatan serta peluang iklim pekerjaan yang produktif. Dalam mengimplementasikan konsep sharing ekonomi pada Halwa, maka dibutuhkan sinergitas antara beberapa pihak. Di antaranya adalah yang pertama adalah perusahaan besar, kedua UMKM, tiga masyarakat lokal, empat pemerintah daerah, kelima Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, keenam MUI dan BPJPH, dan yang ketujuh adalah Kementerian Koperasi dan UMKM. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tahap-tahap penjaringan mitra antara Halwa dengan UMKM maupun masyarakat lokal. Tahap pertama adalah tahap pencarian data. Pada tahap ini,
dilakukan pencarian UMKM penyedia produk-produk halal serta masyarakat lokal wisata yang memiliki jasa penginapan ataupun yang berpeluang untuk mengembangkan penginapan halal yang tersebar di 10 wilayah pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Tahap selanjutnya adalah sosialisasi mengenai konsep halwa kepada masyarakat lokal wisata maupun UMKM sebagai calon mitra halwa yang nantinya akan menjadi penyedia fasilitas pariwisata halal. Kemudian, bagi masyarakat lokal maupun UMKM yang berminat untuk bermitra dengan halwa akan melanjutkan pada proses pendaftaran calon mitra yang akan digolongkan pada 3 kelompok, yaitu penginapan halal, halal marketplace, serta rumah makan halal. Setelah tahap pendaftaran, maka akan dilakukan proses seleksi. Apakah calon mitra halwa telah memenuhi ketentuan persyaratan fasilitas halal ataukah belum memenuhi persyaratan yang berlaku? Selanjutnya akan dilakukan penyaringan guna menghasilkan calon mitra yang sesuai. Bagi calon mitra halwa yang belum memenuhi persyaratan akan tetap diberi pembinaan agar kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi, sehingga akan mampu memenuhi persyaratan penyedia fasilitas wisata halal dan bergabung bersama mitra halwa. Tahap ke-6 adalah pelatihan. Calon mitra halal yang telah lolos seleksi akan mengikuti beberapa pelatihan agar memiliki kesiapan secara total sebagai penyedia fasilitas wisata halal. Di antaranya adalah pelatihan operasional usaha penyedia fasilitas halal, pelatihan administrasi dan keuangan syariah, pelatihan pemasaran sesuai syariah, serta pelatihan bahasa asing secara umum. Hingga sampailah pada tahap terakhir, yaitu setelah melalui berbagai proses yang ada, masyarakat lokal maupun para UMKM dinyatakan resmi menjadi mitra dari halwa dan diwajibkan untuk mengisi form registrasi sesuai dengan jenis usahanya. Halwa tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal serta UMKM sekitar, tetapi halwa juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan soft skill mereka yang mana diimplementasikan dengan melakukan beberapa kegiatan pemberdayaan. Kegiatan tersebut yang pertama yaitu pelatihan bahasa asing, yang kedua yaitu pelatihan operasional usaha dan pemasaran, yang ketiga peningkatan pemahaman keuangan syariah, dan yang terakhir atau nomor 4 kajian rutin keagamaan. Berikut adalah gambaran fitur-fitur prototipe dari aplikasi Halwa. Pada tampilan beranda berisi fitur-fitur utama dan pendukung dari aplikasi Halwa. Pada fitur utama terdiri dari fitur hotel atau penginapan, fitur dish atau tempat makan, fitur market atau pasar halal, dan fitur region atau tempat wisata halal dan travel halal. Kemudian pada fitur pendukung terdiri dari fitur masjid serta Al-Quran dan doa-doa. Pada fitur dish atau tempat makan halal berisi menu pencarian tempat makan halal terdekat serta deskripsinya. Fitur market berisi menu pencarian produk-produk halal terutama oleh-oleh wisata beserta menu pembelian produk-produk tersebut disertai dengan metode pembayarannya. Pada fitur hotel atau penginapan berisi menu pengisian booking hotel serta penginapan beserta deskripsinya serta metode pembayaran. Fitur region yang merupakan fitur unggulan dari Halwa yang terbagi dalam 10 provinsi di Indonesia. Pada menu wisata berisi pencarian tempat wisata terdekat serta deskripsinya. Kemudian pada menu paket wisata yang merupakan penawaran biro perjalanan atau paket wisata dari Halwa di tiap provinsinya serta dilengkapi dengan keterangan paket wisata dan metode pembayaran. Pada fitur sholat ataupun doa berisi keterangan waktu sholat, arah kiblat, serta doa-doa sehari-hari. Fitur Al-Quran berisi menu bacaan Al-Quran yang terbagi pada daftar juz serta surah-surah Al-Quran. Kemudian fitur Halwa Recommendation yang berisi beberapa tempat wisata halal rekomendasi dari Halwa. Sekian presentasi dari karya tulis ilmiah kami. Harapannya dari karya tulis ini dapat menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam upaya pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Bunga mawar, bunga melati. Jangan lupa hirup baunya ya. Ambil hikmah dari presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.